Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Surya Imam dengan NIM 2042036. Pada kesempatan pagi siang ini saya akan mempresentasikan PT tentang pengertian dan ruang lingkup keuangan negara mata kuliah keuangan negara dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP MSI. Yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara. Yang pertama, Pasal 23 yang berjudul Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nomor kedua yaitu Undang-Undang Nomor 231 Tahun 1999 yang berjudul Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yaitu tentang Undang-Undang Keuangan Negara. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yaitu tentang Undang-Undang BUMN. Yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yaitu tentang Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang keenam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 yaitu tentang Undang-Undang BPK. Yang ketujuh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yang ke-8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yaitu tentang Undang-Undang Kebijakan Keuangan Negara. Dan yang terakhir itu Peraturan Nomor 60 Tahun 2008 yaitu tentang Peraturan Pengendalian Internal Pemerintahan. Adapun slide selanjutnya itu tentang pengertian keuangan negara yang dibedakan menurut doktrin dan undang-undang. Menurut undang-undang, pengertian keuangan negara dalam arti luas yang dimaksud ialah keuangan yang berasal dari APBN, APBD, dan keuangan yang berasal dari unit usaha negara atau perusahaan-perusahaan milik negara. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti yang sempit adalah keuangan yang berasal dari APBN saja. Keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan hak tersebut. Sedangkan pengertian keuangan negara menurut undang-undang yaitu menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta sesuatu yang baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya itu keuangan negara yang dimaksud dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan dan negara sebagai hak dan kewajiban yang timbul. Adapun pendekatan dalam merumuskan keuangan negara, yang pertama itu menurut objek, subjek, proses, dan tujuan. Menurut objek, keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dalam kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu yang baik berupa uang, maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Walaupun pendekatan menurut subjek, yaitu dari sisi subjek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh subjek yang memiliki atau menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Walaupun menurut pendekatan proses, yaitu keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek, mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, sampai dengan pertanggungjawaban. Adapun menurut pendekatan tujuan, yaitu keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Peranan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran sektor publik jadi semakin signifikan. Sebidang pengelolaan fiskal meliputi 6 fungsi. Yang pertama, fungsi pengelolaan meliputi penyusunan nota keuangan dari RAPBN serta perkembangan dan pengelolaannya, analisis kebijakan, evaluasi, dan perkiraan perkembangan ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan. Adapun dalam fungsi penganggaran, yaitu meliputi perumusan, penyiapan, dan pelaksanaan kebijakan. Dalam fungsi administrasi perpajakan, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta meningkatkan profesionalisme aparatur pajak. Dalam fungsi administrasi keAPBN-an, instansi yang mengurus, mengawasi, dan memungut biaya
masuk dan bea keluar baik melalui darat, laut maupun melalui udara. Dalam fungsi pendeharaan meliputi perumusan kebijakan, standar sistem, dan prosedur di bidang pelaksanaan, penerimaan dan pengeluaran negara, dan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah, serta akuntansi pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pengelolaan kas negara, dan perencanaan penerimaan dan pengeluaran negara. 8 fungsi yang terakhir yaitu pengawasan keuangan, yaitu meliputi sistem pembayaran, sistem lalu lintas devisa, dan sistem nilai tukar. Bidang pengelolaan negara dipisahkan meliputi pengelolaan perusahaan negara serta daerah. Secara konsepsional, divisi keuangan negara bersifat plastis dan bertanggung jawab pada sudut pandang. Dari sudut pemerintahan, keuangan negara adalah APBN, dari sudut pemerintahan yaitu APBD. Dalam arti luas, meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada semua badan usaha milik negara. Dalam arti sempit, itu hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang, mengelola, dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu ruang lingkup keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Yang pertama yaitu hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan ke pihak ketiga. Yang ketiga yaitu penerimaan negara. Yang keempat itu pengeluaran negara. Yang kelima, penerimaan daerah. Serta yang keenam yaitu pengeluaran daerah. Yang ketujuh, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak orang lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Kekayaan pihak yang lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Serta yang terakhir, tugas negara itu kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Terima kasih. Sekian presentasi saya pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.